slide yang ke-14 kita akan melihat sebuah studi kasus ya. Jadi di sini ada sebuah foto ya, ada sebuah laptop di sana, yang mana kemudian dalam laptop tersebut ada bagian yang kita sebut sebagai trackpad ya. Rekan-rekan lihat di slide yang ke-14 ya, trackpad atau touchpad ini ya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laptop tersebut ya. Nah, laptop yang kita lihat di slide 14 ini terlihat sebenarnya cukup elegan ya, halus ya, kemudian metalik dan seterusnya. Tapi ada permasalahan di sana ya. Apa permasalahan utamanya? Ya, silahkan dilihat di slide yang ke-14 ini ya. Di bagian kiri dan kanan dari touchpad itu ternyata tidak ada batas yang jelas ya. Jadi area touchpad itu ternyata menyatu dengan area di sekelilingnya. Sehingga bagi orang yang menggunakan komputer dan dia melihat ke layar, maka akan kesulitan menentukan area mana yang masuk dalam touchpad dan area mana yang tidak masuk dalam touchpad. Nah, ini adalah kesalahan dalam proses engineering ya. Kenapa? Karena ketika kita mendesain sebuah produk, maka ada constraint tertentu di sana ya. Salah satu constraint adalah bagaimana pengguna bisa mendapatkan respons tactile ya. Respons yang didapatkan dari indera perasa kita, kulit ya. Tactile response adalah respon yang didapatkan oleh indera perasa kita ya. Nah, di sini tactile responnya sangat kurang. Maka apa yang kita lakukan? Di slide berikutnya kita akan melihat ya. Maka caranya adalah sangat sederhana dengan menempelkan selotip di sana ya. Untuk apa? Untuk memberikan semacam pertanda bahwa area tertentu itu sudah masuk dalam touchpad dan area di luar itu tidak termasuk dalam touchpad. Ini adalah proses kesalahan dalam engineering ya. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Jadi engineering dan desain itu lebih banyak berbicara tentang produk. Ya, kalau kita bicara engineering dan desain, maka yang kita maksud di sana adalah produk yang dihasilkan dari proses engineering dan desain. Sementara riset tidak selalu tentang produk. Ya. Kemudian riset biasanya sangat-sangat sempit, ya, sangat-sangat fokus. Ya. Tema riset biasanya sangat fokus. Pertanyaan riset biasanya sangat-sangat sempit, ya, skopnya kecil, begitu ya. Kemudian biasanya incremental. Incremental itu artinya riset yang dilakukan saat ini itu biasanya adalah perbaikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, disebut sebagai incremental. Kenapa? Karena naik sedikit demi sedikit memperbaiki yang sudah pernah ada sebelumnya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di slide yang ke-17 kita melihat hubungan antara riset, engineering, dan desain dalam bentuk skematik. Ya. Kita melihat bahwa riset itu menjadi langkah pertama yang dilakukan sebelum uh, sebuah perusahaan atau seorang peneliti itu nantinya berkontribusi untuk menciptakan produk yang pada akhirnya dikomersialisasikan. Nah, jadi riset secara umum berkontribusi untuk menciptakan berbagai macam ide baru, ya, proof of concept yang itu erat kaitannya dengan materials dan proses, ya. Jadi terkait dengan metode-metode yang dihasilkan untuk menghasilkan ide-ide tadi, berikut materialnya, ya, berikut bagaimana ide tersebut bisa dirancang, ya, dibuat dan seterusnya, ya. Maka biasanya riset itu menghasilkan prototype yang kemarin sudah kita bahas, ya. Riset menghasilkan prototype dan riset diujikan kepada pengguna. Sementara engineering dan desain constraint-nya tidak hanya bagaimana menghasilkan sebuah prototype, tapi bagaimana kemudian prototype yang dihasilkan tersebut bisa dibuat dalam skala yang lebih besar, lebih masif, dan dengan berbagai macam constraint ekonomi tertentu. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam skema ini, riset mendahului proses engineering dan desain, dan produk itu biasanya belakangan munculnya. Ya, jadi produk itu biasanya muncul setelah berbagai macam proses engineering dan desain itu dilakukan secara iteratif, ya, secara berulang. Ya, termasuk dalam nantinya pengujian pasar dan seterusnya. Ya. Nah, di slide yang ke-18 kita bisa melihat contoh-contoh riset ya yang ada di Apple iPhone tahun 2007. Ini adalah pertama kalinya iPhone ini muncul tahun 2007. Di sana
ada banyak sekali gesture atau gerakan dari jari kita yang sebenarnya itu sudah menjadi bahan riset di tahun-tahun sebelumnya, ya, yang mana kemudian produk real yang dirasakan oleh pengguna adalah iPhone. Ya, kita lihat hal-hal yang terkait dengan riset yang nantinya dimanfaatkan ya oleh desainer atau engineer dari iPhone. Yang pertama ada tilt, ya. Konsep tilting ini adalah konsep interaksi yang sebenarnya sudah banyak diteliti ya, tapi penelitian yang paling uh, monumental adalah tahun 1998 ya oleh Harrison dan kawan-kawan ya, di mana kemudian konsep untuk mengubah tampilan layar dengan bentuk tilting ini ya itu dipublikasikan ya di dalam Proceeding of CHI ya. Ini salah satu conference utama di bidang human computer interaction ya. Jadi ini adalah salah satu riset yang menjadi dasar konsep tilting untuk smartphone ya. Jadi tahun 98 sudah ditemukan. Kemudian konsep multitouch itu juga sudah sangat lama sekali ya. Jadi tahun 1978 itu konsep multitouch itu sudah diteliti oleh Herod dan Wayne Zapfel ya. Di mana kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa di dalam satu layar sentuh itu kita bisa melakukan berbagai macam fungsi di sana. Salah satunya adalah dengan menggunakan lebih dari satu jari. Ya. Kemudian konsep flick ya, jadi dengan menggeser objek tertentu di layar itu sudah kita lihat ya di pertemuan pertama kita ya, Sutherland ya, Ivan Sutherland menemukan sketchpad ya, yang mana kemudian dari sketchpad ini kita bisa tahu konsep flicking ya, jadi menggeser sebuah objek ya ke berbagai arah ya, tahun 1963. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya di slide sebelumnya ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya proses riset itu menjadi dasar dari proses engineering dan desain. Mungkin dalam satu produk dia menggabungkan beberapa riset sebagaimana yang kita temukan di iPhone ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu contoh real bagaimana riset akademis itu mengilhami atau kemudian menjadi basis, menjadi dasar dari proses engineering dan desain. Nah, ini secara umum ya kesimpulan. Jadi kita melihat bahwa teknologi-teknologi yang ada di iPhone, kita bisa lihat ya bahwa proses munculnya iPhone itu sendiri itu sebenarnya sudah didasari oleh berbagai macam proses penelitian sebelumnya. Ya, jadi tahun 1963, tahun 78 dan tahun 98 itu multitouch, flick dan tilt sudah ditemukan, yang mana kemudian itu menjadi dasar munculnya produk yang memanfaatkan 3 macam interaksi tadi. Nah, kita juga akan membahas tentang riset empiris ya di slide yang ke-23. Silakan dilihat kata-kata empiris itu artinya berdasar atau berbasis pada observasi dan pengalaman. Jadi kalau kita membicarakan terkait dengan empirical research atau riset empiris, maka yang kita maksud di sini adalah riset yang dia murni berbasis pada observasi yang dilakukan. Ya. Meskipun dalam publikasi nantinya kita pasti akan merujuk kepada referensi atau teori-teori sebelumnya, tapi dalam proses observasi kita betul-betul mendasarkan hasil itu pada apa yang kemudian kita lihat selama proses eksperimen atau observasi tersebut ya. Contohnya di sini kita mengambil apa yang sudah dilakukan oleh Nicolaus Copernicus. Kita tahu ya terkait dengan teori ya, teori matahari dan bumi ya. Bumi mengelilingi matahari dan seterusnya ya. Sebelum dilakukan observasi oleh Copernicus, orang menganggap bahwa matahari lah yang kemudian mengelilingi bumi. Tapi ternyata Nicolaus Copernicus menemukan teori yang lain ya. Ternyata adalah matahari lah yang kemudian dikelilingi oleh bumi dan planet-planet yang lain ya. Nah, ini yang disebut sebagai empirical research. Kenapa? Karena dilakukan berdasarkan observasi, bukan berdasarkan teori-teori yang sudah pernah ada sebelumnya. Meskipun ya proses observasi ini diilhami oleh teori-teori yang sudah pernah ada sebelum observasi tersebut dilakukan. Nah, karakteristik yang kedua dari riset empiris adalah riset tersebut bisa diverifikasi atau mungkin bisa juga ditolak ya, disprove ya by observation or experiment.
Jadi yang dilihat oleh satu orang peneliti itu adalah bagian dari fakta, bukan fakta yang menyeluruh. Ya, bagian dari fakta, dan fakta itu pasti ada asumsinya, ada kondisi-kondisi yang menyertai. Kalau kita bicara eksperimen, nanti di slide di pertemuan berikutnya kita akan banyak membahas eksperimen tersebut biasanya ada constraint atau batasan-batasan atau setting tertentu, ya biasanya dilakukan di laboratorium, sehingga di sanalah muncul asumsi-asumsi, di mana asumsi ini bisa jadi difalsifikasi atau bisa juga tertolak ketika peneliti lain melakukan eksperimen dalam kondisi-kondisi yang berbeda, ya. Nah, khusus terkait dengan riset user experience, kita nantinya harus mendefinisikan apa itu hipotesis, bagaimana cara membuktikan hipotesis, ya, bagaimana proses eksperimen itu dilakukan, ya, prosedurnya seperti apa, bagaimana cara memastikan tugas-tugas yang dilakukan peserta itu rigid, ya, apa metrik atau apa ukuran yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur respon peserta, dan seterusnya, ya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya boleh melakukan rekapitulasi, pertemuan kali ini kita membahas tentang apa itu riset akademis di bidang user experience atau pengalaman pengguna, dan di pertemuan kali ini kita membedakan secara rigid apa perbedaan dari riset, engineering, dan desain, yang mana kemudian riset ini mengawali proses engineering dan desain. Ya, jadi seluruh proses engineering dan desain, terutama terkait dengan produk komersial, itu biasanya dilakukan dengan diawali dengan riset begitu ya. Dan riset ini biasanya jauh lebih banyak prosesnya, atau secara kuantitas lebih banyak dibandingkan dengan proses engineering dan desain, ya. Kenapa? Karena riset menyediakan pilihan-pilihan material dan proses yang bisa mengilhami engineer dan desainer untuk menciptakan produk. Baik, itu saja materi hari ini. Materi pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.